Halo teman-teman, pada video lalu kami sudah bagikan perjalanan kami selama 2 hari di Singapura dengan menginap di Johor Bahru. Nah, kali ini kami akan mereview penginapan kami atau hotel kami di Johor Bahru. Berikut perjalanan kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur dan mengeksplor Kuala Lumpur sampai ke daerah Genting. Ikuti terus teman-teman, semoga bermanfaat. Ini dia teman-teman penginapan kami atau hotel kami di Johor Bahru. Jarak dari Johor Bahru Sentral ke sini lebih kurang 10 menit. Dan hotel ini bernama Travelers Love. Hotel ini berada di Jalan Dato Sulaiman. Kami mengambil kamar yang untuk keluarga, yang family. Jadi tempat tidurnya itu ada double dan cukup lah ya untuk kami berlima sekeluarga di sini. Tempatnya nyaman, kamarnya juga bersih, walaupun agak kecil tetapi cukup nyaman. Dan di sini juga tersedia water heater, air panas, dan kamar mandi yang bersih dan bagus. Kami dapat harga hotel ini di 513.000 per malam, jadi ngambil 2 malam jadi total 1.026.000. Cukup murah kan guys untuk satu keluarga menginap di Johor Bahru. Dan video kami yang lalu sudah kami sampaikan bahwa kami menginap di Johor Bahru dan siangnya kami ke Singapura. Di sekitaran hotel ini juga cukup rame, cukup banyak pertokoan untuk tempat makan maupun tempat berbelanja. Jadi posisinya cukup strategis untuk menginap di hotel ini. Yang pasti untuk tempat makan tidak cukup dekat, tidak begitu jauh. Terdapat juga makanan-makanan Melayu, makanan-makanan yang selera lidah Indonesia. Hari ini hari terakhir kami di Johor Bahru. Dan saat ini kami sedang menuju ke stasiun bus untuk berangkat menuju ke Kuala Lumpur. Perjalanan kami ke stasiun bus terdekat dengan hotel itu lebih kurang 18 menit. 18 sampai 20 menit. Jadi kami ke Kuala Lumpur naik bus dengan harga per orang 175.000 per orang. Jadi kami menuju ke stasiun bus terdekat untuk naik bus dan berangkat ke Kuala Lumpur. Oke teman-teman,
Kita lagi di terminal bus Tun Aminah. Ini sepertinya terminal transit ya. Nah, kita hari ini mau ke Kuala Lumpur. Perjalanan lebih kurang 4 jam. Jadi kita akan menikmati pemandangan dari atas bus negara Malaysia, dan kemudian nanti akan eksplor Kuala Lumpur juga dan beberapa tempat lainnya. Ikuti terus video kami, karena kami akan membagikan pengalaman kami selama berada di Malaysia. Oke. Terminal ini menggunakan check-in menggunakan aplikasi. Jadi pada saat kami sampai di stasiun, kami diminta menginstal aplikasi. Aplikasinya bernama easybook.com. Jadi di aplikasi tersebut kita melakukan check-in, kemudian nanti akan di-scan barcode yang dikirim dari aplikasi. Jadi setelah kita booking tiket, kemudian sampai di terminal, untuk check-innya menggunakan aplikasi. Kita berangkat dari Johor Bahru menuju ke Kuala Lumpur. Itu kalau normal perjalanan kurang lebih 4 jam. Cuma karena sepanjang jalan menuju Kuala Lumpur agak sedikit macet karena libur akhir tahun, jadi perjalanan kami menjadi 6 jam. Cukup lama di atas bus. Kami pesan tiket di aplikasi trip.com. Selama di perjalanan, kami bisa menikmati pemandangan sepanjang jalan di kanan dan kiri bus, kota ataupun negara Singapura. Jadi memang sengaja kami pilih bus agar bisa melihat-lihat kondisi negara Malaysia sepanjang perjalanan kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Tiba di Malaysia. Oke teman-teman, kita baru saja tiba di Terminal Berpadu Selatan di Kuala Lumpur. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju hotel, taruh barang, dan mungkin langsung nanti keluar lagi. Oke, simak terus perjalanan kami. See you again. Terminal Berpadu Selatan ini adalah terminal induk di Kuala Lumpur. Jadi seluruh perjalanan bus ini akan bermuara di sini, akan berhenti di sini untuk menurunkan penumpang maupun menaikkan penumpang. Terminalnya cukup modern, cukup ramai, dan bagus terminalnya. Dari terminal bus ini kami langsung mencari pintu keluar untuk mencari taksi. Jadi memang di sini ini sudah ada pintu keluar yang khusus untuk para penumpang menunggu taksi atau menunggu jemputan. Dan kami langsung menuju hotel kami di Kuala Lumpur. Selama perjalanan menuju hotel, kami cukup menikmati pemandangan di malam hari kota Kuala Lumpur. Kotanya bersih, kotanya cantik, dipenuhi dengan lampu-lampu dari gedung-gedung tinggi. Dan kemudian juga di perjalanan kami juga sudah bisa melihat menara Petronas Twin Tower yang menjadi ikon dari
kota Kuala Lumpur ini. Untuk transportasi ke hotel kami menggunakan aplikasi Grab. Dan biaya dari terminal Berpadu Selatan ke hotel itu kami kena di 56 ringgit atau dirupiahkan sekitar 224 ribu rupiah. Kami menginap di YY48 Hotel. Untuk hotel kami dapat harga di 558.000 untuk satu malam, dan tipe kamar family. Jadi ada 2 tempat tidur kecil dan tempat tidur besar, sehingga cukup 1 kamar saja kami ambil. Karena di pusat kota Kuala Lumpur, jadi seluruh akses ke makanan dan minimarket ini cukup dekat, serta spot-spot kuliner dan spot-spot kota lainnya itu cukup dekat. Hanya dengan berjalan kaki kita bisa berkeliling seputaran kota dari Kuala Lumpur ini. Jadi kami menginap itu di hotel yang dekat dengan stasiun Masjid Jame. Jadi akses untuk ke manapun ini lebih mudah, dan kita bisa juga karena daerahnya daerah ramai ya, di dekat hotel juga ramai jualan sarapan-sarapan kayaknya seperti di Indonesia. Destinasi pertama hari ini yaitu Twin Tower, Petronas Tower. Jadi kami naik MRT dari stasiun dekat hotel. Kita di stasiun Jame, kemudian sudah diarahkan untuk beli tiket sekali jalan, tersedia di sini, dan naik ke peron yang tertulis 5 Kelana Jaya, karena itu arah ke KLCC. Oke teman-teman, simak terus. Teman-teman, kita sudah tiba turun di stasiun KLCC. KLCC itu Kuala Lumpur City Center. Nah, di KLCC ini merupakan sentral ya, sentral. Jadi pusat dari kota, seperti alun-alun kota begitu. Nah, disinilah keberadaan dari Twin Tower atau Tower Petronas. Kami berkeliling mengitari seputaran dari Twin Tower ini dan menyempatkan diri untuk berfoto-foto mengabadikan momen ini di Twin Tower ini.
Di sini juga terdapat KLCC Park atau Taman KLCC yang ramai dikunjungi oleh wisatawan karena di sini banyak juga tersedia atraksi dan pusat-pusat kegiatan serta kuliner, makanan-makanan yang dijual di sini. Selain itu juga wisatawan bisa menikmati pemandangan Twin Tower itu dari taman ini, khususnya dari jembatan yang biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk berfoto dengan latar dari gedung Twin Tower atau Petronas ini. Jadi setelah puas di Twin Tower di Petronas, Tower Petronas, kita langsung ke stasiun MRT lagi menuju ke KL Sentral dan kemudian nanti lanjut lagi ke Genting. Oke. See you. Perjalanan kami selanjutnya adalah menuju ke Genting Highland. Perjalanan ke Genting kami mulai naik kereta MRT menuju ke stasiun KL Sentral. Dan kemudian dari KL Sentral ini naik bus menuju ke Genting kurang lebih 1 jam. Jadi turun dari LRT ya, LRT di KL Sentral, kita lanjut transit karena ini terhubung sentral, lanjut ke lantai bawah itu ke stasiun bis. Di bis-bis yang akan ke Genting, maka di sini kita naik. Kami kurang beruntung karena bis menuju Genting tiketnya untuk jam saat ini itu sudah habis terjual dan tersedia itu di jam 3 sore dan perkiraan sampai ya pukul 4 atau setengah 5 sore. Makanya kami ditawari oleh supir taksi di KL Sentral untuk naik mobil saja, untuk naik taksi dengan biaya Rp150. Kami diantar oleh taksi itu menuju ke Genting Highland. Sebetulnya perjalanan ke Genting ini cuma memakan waktu 1 jam, tetapi kami karena ada macet, karena hari libur, maka perjalanan ke Genting ini agak lebih panjang, sekitar 1,5 jam baru kami sampai di Genting Highland.
Sepanjang perjalanan kami disajikan oleh pemandangan di kiri dan kanan jalan menuju Genting. Suasana di Kuala Lumpur menuju ke Genting. Pemandangannya cukup asri dan masih hijau kiri dan kanan, karena memang arah Genting ini merupakan arah ke pegunungan ya. Jadi pemandangan yang disajikan menuju Genting ini ya pemandangan alam, tanaman dan pohon-pohon hijau. Sampai di Genting Highland, kami langsung
ke lantai 4 menuju ke Arwana Skyway, kereta gantung menuju ke atas, menuju ke pusat dari Genting Highland ini. Dan pada teman-teman untuk pembelian tiket di sini pembeliannya bisa online dan pembeliannya juga bisa menggunakan mesin counter tiket yang khusus untuk pembelian tiket. Nah, tiket di sini tersedia tiket biasa dan tiket ekspres. Untuk tiket reguler ini di harga 10 ringgit atau 40.000 per orang. Dan tiket ekspres itu di 90.000 rupiah. Perjalanan dari Awana Station menuju ke Avenue Station ini kurang lebih 15-20 menit. Dan dalam perjalanan kita bisa menikmati keindahan Genting Highland ini dari atas. Kita sudah tiba di Sky Avenue Station dan di sini terdapat mall besar, tempat makan dan juga terdapat kasino. Setelah puas menikmati wisata di Genting Highland, kami kembali ke pusat kota, ke Kuala Lumpur dengan menggunakan taksi yang sama. Kebetulan kami menyimpan nomor telepon dari supir taksinya, dan kami langsung dijemput kembali dan membawa kami kembali ke hotel tempat kami menginap. Malam harinya kami keluar dari hotel dan berkeliling di sekitar hotel dengan berjalan kaki dan menikmati pemandangan Masjid Jami Sultan Abdul Samad. Kami juga menyusuri jalan dan lorong-lorong di sekitar pusat kota, sekitaran hotel, menikmati pemandangan malam di kota Kuala Lumpur, juga ke tempat-tempat food court ya, jalanan yang menyediakan makanan-makanan di malam hari, serta terdapat juga taman-taman yang cukup indah untuk tempat nongkrong.
Setelah berkeliling, kami mengetahui bahwa tempat kami menginap ini merupakan pusat dari kota Kuala Lumpur, sehingga memang posisinya cukup strategis. Untuk itu rekomendasi sekali untuk menginap di seputaran kota dan di seputaran jalan dekat stasiun Masjid Jami Sultan Abdul Samad. Atau teman-teman juga bisa minta diantarkan oleh supir taksi itu untuk ke stasiun MRT Masjid Jami dan cari penginapan di sekitar situ, karena banyak terdapat penginapan-penginapan yang tidak terlalu mahal di seputaran sini, seperti penginapan yang kami ambil di sini. Jadi teman-teman, di sini adalah kawasan tongkrongan anak-anak muda di Jalan Tun C ini. Jadi setiap malam ini anak-anak muda ini pada kumpul di jalan ini nongkrong. Di sini banyak kafe-kafe gaul, guys. Banyak kafe-kafe gaul di sini. Oke.
Baik teman-teman, kita udah di penghujung video kami. Itulah tadi perjalanan kami dari Johor Bahru, penginapan kami di Johor Bahru, kemudian perjalanan menuju Kuala Lumpur, dan wisata-wisata yang kami nikmati di Kuala Lumpur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang berencana ke Kuala Lumpur, negara Malaysia. Sekian dulu, salam dari kami keluarga Hari Vacation. See you di next video, di next trip. Bye bye.